Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Itu ada yang sakit. Tidak. Ingat kalau kabar kalian sehat. Untuk sebelum itu, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa bulan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sudah kita dalam doa. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Pastinya dengan nama kalian masing-masing Ibu saja. Habis sekolah, Hadir Ibu. pada tanya ini, hadir Ibu. Mirni, hadir Ibu. Dede, hadir Ibu. Ternyata semua hadir kan? Iya. Kuliah di kelas kalian itu presensinya sangat bagus. Nanti ditingkatkan dan datang sekolah terus. Iya. Jangan malas. Oke anak-anak, apakah kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Untuk itu Ibu minta kalian berdiri dulu semua. Oke. Kalian ikuti ya, dalam hitungan ketiga semuanya tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, silahkan duduk. Makasih. Oke, Ibu bertanya, siapa yang bisa kasih tahu apa yang baru kita lakukan barusan? Bernapas. 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 Terus Ibu mau tanya lagi, mengapa kita perlu bernapas? Agar kita bisa tetap hidup Ibu. Ya betul. Jika kita tidak bernapas, kita tidak akan hidup. Betul, memang kita akan mati kalau kita tidak bernapas. Jadi benar, kita sebagai manusia itu bukan namanya bernapas. Tanpa bernapas, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Seperti yang sekarang kita lakukan, belajar, berjalan, berlari, bahkan tidur pun kita harus bernapas, ya kan? Ya, Ya, Ibu. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama pada pembelajaran kali ini ada 3. Baik anak-anak, inilah 3 tujuan yang harus kita capai bersama pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang struktur sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang fungsi sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi proses inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan pada manusia. Oke, baik anak-anak, sesuai dengan apa yang tadi Ibu jelaskan di awal pembelajaran kita tadi, bahwa bernapas itu adalah hal yang sangat penting bagi kita manusia. Karena tanpa bernapas kita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang sekarang kita lakukan, itu belajar, berjalan, bahkan tidur pun kita harus bernapas. Kemudian dalam suatu sistem pasti ada organ-organ yang membantu bekerja di dalam suatu sistem pernapasan pada manusia. Nah, organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan tempat pertama masuknya oksigen ke dalam tubuh kita manusia. Kemudian udara masuk ke tenggorokan, lalu ke bronkus, kemudian ke paru-paru. Dan di dalam paru-paru itu terdapat yang namanya alveolus. Alveolus itu tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini juga Ibu ada bawa sebuah alat peraga. Maaf ya, alat peraga itu kurang bagus. Ya Ibu ya. Oke. Nah, alat peraga ini kita namakan sebagai alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Ujung sedotan ini kita analogikan sebagai rongga hidung. Kemudian batang sedotan ini kita analogikan sebagai tenggorokan. Kemudian kedua cabang sedotan ini bisa dilihat. Bisa. Kedua cabang sedotan ini kita analogikan sebagai tenggorokan. Kemudian kedua bawah ini
Bisa lihat toh balon warna hijau. Ini kita analogikan sebagai paru-paru yang di dalamnya berisikan alveolus. Alveolus itu adalah, siapa yang masih ingat tadi baru jelaskan? Saya Ibu. Ya, Ada Adis. pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul sekali Adis. Tepuk tangan dulu untuk Adis. Oke. Oh iya, Ibu lupa. Nah, balon biru ini kita analogikan sebagai diafragma. Diafragma itu merupakan organ yang memisahkan antara rongga dada dan juga rongga perut. Oke, jadi bagaimana cara kerja dari alat peraga ini? Nah, anak-anak, pada saat posisi seperti ini adalah posisi saat kita menghembuskan napas, di mana paru-paru kita itu mengempis. Ketika ini menarik balon ini pada saat kita menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang. Lihat balonnya mengembang. Sudah paham atau ada yang mau memadu untuk peragakan seperti yang Ibu lakukan? Saya Bu. Nah, silakan. Ya, anak-anak, ketika bila menarik balon yang di bawah, balon yang di dalam itu mengembang. Artinya ketika kita menghirup udara, paru-paru kita mengembang. Oke, terima kasih jelas, silahkan masuk. Selanjutnya, dalam sistem pernapasan pada manusia terdapat dua fase atau dua proses, yaitu proses inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi itu, in itu kan artinya masuk, in itu inspirasi. Jadi inspirasi adalah proses masuknya atau proses menghirup oksigen atau O2 ke dalam tubuh manusia. Sedangkan fase ekspirasi, X kan keluar. Jadi ekspirasi adalah proses mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh manusia keluar. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham Ibu. Ya, jika kalian paham, Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok dan juga dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi. Ibu akan memberikan soal dan kalian harus mengerjakan. Setelah itu, dengar baik-baik ya. Setelah itu, Ibu minta salah satu dari kelompok 1 pindah ke kelompok 2 dan salah satu dari kelompok 2 pindah ke kelompok 1. Paham? Paham. Tujuannya untuk apa? Salah satu yang tadi pindah ke kelompok yang 1 harus memberikan informasi apa yang telah mereka pelajari di kelompok sebelumnya. Nanti sebentar Ibu akan tunjuk salah satu dari kelompok yang dikunjungi apa yang mereka dapat dari teman yang berkunjung. Paham kan? Paham Ibu. Oke, dimulai dari sekarang. 5 menit saja ya. Ya Ibu. Oke. Yang namanya kerja kelompok berarti semuanya harus kerja, tidak boleh satu orang. Iya Ibu. Jangan berikut. Nanti Ibu kasih keluar. Oke, sekarang kan sudah ada teman yang pindah ke kelompok kalian. Ibu minta salah satu dari kelompok asal ini supaya menjelaskan apa yang kalian dapat dari teman yang berkunjung tadi. Silakan. Angel. Silakan maju ke depan dan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah kami peroleh. Dengan bunyi pertanyaan, organ-organ pernapasan pada manusia, yang pertama rongga hidung, yang kedua tenggorokan, yang ketiga bronkus, yang keempat paru-paru, dan yang terakhir ada alveolus. Terima kasih. Oke, terima kasih Angel. Yang berikut, silakan kelompok 2 maju mempresentasikan apa yang kalian dapat dari teman kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Di sini saya akan memaparkan apa yang tadi kami dapat dari kelompok selanjutnya. Tadi yang kami dapat itu tentang pengertian dari inspirasi dan ekspirasi. Jadi ini itu artinya masuk dan eks itu artinya keluar. Jadi inspirasi itu merupakan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, dan ekspirasi
merupakan proses keluarnya CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh ke udara. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah berani maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah diberi dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Terima kasih untuk kalian semuanya. Ya, Oke. Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Sebenarnya tidak ada, dan itu saja yang menyimpulkan. Jadi, pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam sistem pernapasan ada organ-organ yang bekerja di dalamnya. Organ yang paling penting yang pertama adalah rongga hidung, kemudian ada tenggorokan, ada bronkus, ada paru-paru dan juga ada alveolus. Kemudian dalam sistem pernapasan itu ada dua fase atau dua proses, yaitu proses inspirasi dan juga ekspirasi. Oke, sampai sini apakah semua sudah paham materi kita hari ini? Sudah, Ibu. Oleh karena itu, jika kalian semua sudah paham, Ibu akan kasih tugas sampai di rumah masing-masing ringkas materi kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan kuis tentang materi hari ini. Baik, Ibu. Dan juga materi kita minggu depan masih tentang sistem pernapasan pada manusia, tapi topiknya tentang penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Jangan lupa belajar ya minggu depan. Baik, kita Ibu. kuis. Oke, silahkan. Ini kita salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ingrid. Nanti jangan lupa belajar ya. Ya, Ibu.